Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hasil makalah kami yakni sejarah kerajaan Utsmani, Safawi dan Mughal. Nah, pentingnya kita mempelajari peradaban Islam klasik ini tidak hanya terletak pada aspek historisnya, tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan sistem sosial politik global. Nah, Islam sebagai agama dan peradaban mencapai masa keemasannya pada era klasik, yakni sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Ketika berbagai pencapaian ilmiah dan budaya lahir dari pusat-pusat ilmu seperti kota Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Studi tentang peradaban ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kontribusi umat Islam terhadap kemajuan dunia, terutama dalam bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan humaniora. Nah, lebih jauh lagi, tiga kerajaan terbesar ini, yakni Kekhalifahan Utsmaniyah atau biasa disebut dengan Ottoman, nah, Safawi dan Mughal, memiliki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan warisan intelektual dan budaya Islam. Ketiga kerajaan tersebut tidak hanya membentuk kekuasaan geopolitik besar di dunia, namun juga menjadi jembatan transmisi ilmu pengetahuan dan budaya dari timur ke barat. Pengaruh mereka terlihat jelas dalam bidang arsitektur, tata pemerintahan, pendidikan, bahkan dalam pemikiran politik modern. Oleh karena itu, pemahaman tentang peradaban Islam klasik dan peran kerajaan-kerajaan besar ini sangat penting untuk mengapresiasi peran Islam dalam sejarah dunia. Berikut saya akan masuk dalam sejarah munculnya kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire, sejarah berdirinya Utsmani, Kesultanan Utsmani, yang dalam literatur barat lebih dikenal sebagai Ottoman Empire, lahir pada penghujung abad ke-13 Masehi di kawasan Anatolia, wilayah yang kini termasuk dalam negara Turki modern. Muncul sebagai entitas politik baru pasca keruntuhan Kekaisaran Saljuk. Nah, kesultanan ini diperaksai oleh seorang pemimpin suku Turki bernama Osman bin Ertugrul. Nama Utsmani sendiri diambil dari nama Osman. Nah, sebagai bentuk penghormatan terhadap pendirinya, yakni Lapidus. Dalam konteks geopolitik masa itu, berdirinya Kesultanan Utsmani menandai transisi penting dari kekuasaan kesukuan menuju sistem pemerintahan terorganisir yang kelak menjelma menjadi salah satu imperium Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dengan modal kekuatan militer yang disiplin dan terorganisasi, khususnya pasukan elit Janissary, serta strategi diplomasi yang adaptif terhadap perubahan zaman, Kesultanan Utsmani berkembang pesat menjadi kekaisaran transkontinental yang mencakup wilayah luas di 3 benua. Yang pertama benua Eropa, yang kedua benua Asia, dan yang ketiga benua Afrika. Nah, keberhasilan ekspansi tersebut tidak hanya ditopang oleh kekuatan senjata, nah, tetapi juga oleh kemampuan politik Utsmani dalam mengelola keberagaman etnis, agama, dan budaya di wilayah kekuasaannya. Dalam kurun waktu lebih dari 6 abad, sekitar 6 abad, Kesultanan Utsmani memainkan peran strategis dalam 7 sejarah dunia, baik sebagai pusat kekuasaan Islam maupun sebagai perantara antara timur dan barat. Para khalifah dan pemimpin penting Kesultanan Utsmani. Yang pertama itu ada Sultan Mehmed II atau Mehmed Al-Fatih, berperan penting dalam penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi yang menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal dominasi Utsmani. Terus saya mengubah Konstantinopel menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmani dengan nama Istanbul, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan sekaligus simbol kejayaan kekaisaran. Terus keberhasilannya membuka jalur ekspansi lebih luas ke wilayah Eropa dan Asia.
Adapun Sultan Sulaiman Al-Kanuni pemerintahan selama 46 tahun 1520 sampai 1566 membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan dalam aspek militer, hukum dan budaya. Dikenal sebagai legislator ulung yang menyusun dan memperkuat sistem hukum kanun yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan Utsmani. Terus masa pemerintahannya juga menandai masa keemasan seni arsitektur dan budaya Islam di wilayah kekuasaan Utsmani. Terus adapun kemajuan peradaban Kesultanan Utsmani, yang pertama itu bidang militer. Kesultanan Utsmani terkenal dengan formasi pasukan Janisari, yaitu pasukan elit yang terdiri dari tentara terlatih, disiplin tinggi yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Utsmani. Terus adapun penggunaan teknologi militer canggih seperti Mariam Besar dalam pengepungan kota yang terbukti efektif, terutama saat penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Terus kekuatan angkatan laut Utsmani yang kuat menguasai jalur laut strategis di Mediterania, Laut Hitam dan Laut Merah. Adapun administrasi dan politik, yang pertama itu pengembangan sistem hukum yang dikenal sebagai hukum Sulaiman yang berhasil menyatukan hukum syariat Islam dengan hukum sipil yang lebih modern dan fleksibel sehingga mendukung stabilitas politik dan pemerintahan. Yang kedua itu struktur pemerintahan yang efisien, yang birokrasi terorganisir dan sistem administrasi yang mampu mengelola wilayah luas dan beragam secara efektif. Bagian C, seni dan arsitektur. Yang pertama itu kemajuan seni dan arsitektur yang menonjol dengan pembangunan Masjid Sulaiman di Istanbul. Terus adapun perpaduan yang kedua itu perpaduan antara seni Islam klasik dan inovasi lokal yang menghasilkan karya seni serta bangunan monumental yang masih dikenang hingga kini sebagai warisan budaya dunia. Terus bagian itu pengetahuan dan budaya. Yang pertama itu Istanbul berperan sebagai pusat intelektual dan pembelajaran dengan didirikannya madrasah perpustakaan besar dan fasilitas ilmiah yang mendukung pertumbuhan ilmu pengetahuan. Terus kedua itu kesultanan ini menjadi magnet bagi para ilmuwan, cendekiawan dan seniman dari berbagai wilayah yang turut memperkaya khazanah budaya dan intelektual Islam serta dunia pada masa itu. Pada bagian D ada faktor kemunduran kerajaan Utsmani. Nah, kerajaan Utsmani ini secara bertahap mulai mundur pada abad ke-17 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu korupsi, birokrasi, serta lemahnya kekuasaan atau kepemimpinan setelah era Sulaiman. Kemudian yang kedua, stagnasi militer karena kurangnya inovasi teknologi dibandingkan negara Eropa. Kemudian yang ketiga, adanya tekanan dari negara-negara Eropa, terutama melalui perang salib, kolonialisme, serta intervensi diplomatik. Kemudian, bangkitnya nasionalisme di wilayah kekuasaan hingga memicu pemberontakan. Nah, masuk pada bab 3 yaitu Kerajaan Safawi. Nah, Kerajaan Safawi ini bermula pada abad ke-16 pada tahun 1501 yang didirikan oleh Syah Ismail I. Syah Ismail I mendeklarasikan Syiah Imamiyah sebagai agama resmi negara dan menjadikan kekuatan religius dan militer Qizilbash untuk mensyiahkan masyarakat Persia. Meskipun terdapat upaya koersi dan tekanan pada masa awal pemerintahannya. Safawiyah awalnya muncul sebagai tarekat Sufi atau Ardabil, lalu bergeser menjadi negara teokratis Syiah. Nah, Syah Ismail ini mendatang klerik Syiah dari Lebanon dan menetapkan Syiah Imamiyah sebagai agama negara, memperkuat identitas politiknya dan memisahkannya dari negara tetangga Sunni. Nah, adapun tokoh atau khalifah yang dikenal di kerajaan Safawi yang pastinya ada Syah Ismail I pada tahun 1487 sampai 1524 yang dikenal sebagai pendiri dinasti Safawi. Nah,
Syah Ismail I ini memimpin pasukan Kizilbash, yakni kelompok militan religius yang setia pada tarekat Safawiya. Kemudian berhasil menaklukkan wilayah-wilayah Persia dan menyatukannya di bawah satu bendera keagamaan dan politik. Nah, kemudian ada Syah Tahmasp I pada tahun 1524 sampai 1576 yang dikenal sebagai penerus stabilitas dan islamisasi. Ia memerintah selama lebih dari 50 tahun, yang mana itu masa terpanjang di antara Raja Safawi. Melanjutkan upaya pengukuhan doktrin Syiah serta memperkuat birokrasi dan militer, serta menjalin hubungan diplomatik dengan Utsmani dan Eropa untuk menjaga stabilitas kawasan. Nah, kemudian ada Syah Abbas I pada tahun 1571 sampai 1679 yang dikenal dengan puncak kejayaan Safawi. Ia dikenal sebagai tokoh atau raja yang paling besar dalam sejarah Safawi. Ia melakukan reformasi militer dengan mengurangi kekuasaan Kizilbash dan membentuk pasukan profesional atau ulam, membangun ibu kota baru di Isfahan yang menjadi pusat budaya, arsitektur, dan ekonomi, meningkatkan perdagangan di Eropa dan Asia Tengah, dan membawa stabilitas, kemakmuran ekonomi, dan kebangkitan budaya Islam Syiah. Nah, kemudian ada Syah Safi dan Syah Abbas II yang dikenal dengan pewaris masa kemunduran awal. Nah, Syah Safi atau cucu Abbas I tidak memiliki kemampuan kepemimpinan sebaik pendahulunya. Nah, Syah Abbas II ingin mengembalikan masa kejayaan kakeknya, tetapi karena adanya tekanan eksternal dari Ottoman dan Rusia serta adanya konflik internal mulai melemahkan dinasti. Bagian C, kemajuan peradaban. Yang pertama, militer tertib, modern, dan efisien berkat pembaruan struktur dan persenjataan. Yang kedua, seni dan arsitektur. Masa Syah Abbas pertama adalah era keemasan munculnya Isfahan School dalam lukisan, seni kaligrafi, keramik, dan karpet. Arsitektur monumental mencerminkan perpaduan simbol agama, politik, dan ekonomi. Bagian ketiga, perdagangan, pengembangan jalur sutra, relokasi komunitas Armenia ke Isfahan atau New Julfa, pelabuhan Hormuz atau Bandar Abbas, serta hubungan dengan aktif dengan Eropa dan Asia Timur. Kaligrafi, Syah Abbas membiayai pembangunan madrasah, masjid, dan kompleks budaya keagamaan. Intelektual seperti Reza Abbasi mencerminkan puncak kemajuan budaya masa tersebut. Bagian D, faktor kemunduran. Yang pertama, konflik sektarian. Dominasi Syiah menciptakan ketegangan internal, termasuk tekanan komunitas Sunni dan Sunni sebelumnya. Yang kedua, tekanan eksternal. Ketegangan terus-menerus dengan Kekaisaran Ottoman atau pertarungan wilayah dan agama, dan Uzbek di timur melemahkan stabilitas politik. Bagian ketiga, kelemahan internal. Setelah era Abbas, generasi penerus tidak cukup kuat, provinsi otonom meningkat, birokrasi terdesentralisasi, serta korupsi birokrasi dan monopoli sutra melemahkan kekuasaan sentral. Bab 4, bagian A, Kerajaan Mughal. Sejarah berdirinya Mughal. Kerajaan Mughal secara resmi berdiri pada tahun 1526 Masehi. Setelah Sahiruddin Muhammad Babur, seorang penguasa muda dari Fergana, berhasil menaklukkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat pertama. Kemenangan ini menandai berakhirnya Kesultanan Delhi yang dikuasai dinasti Lodi, dan sekaligus menandai dimulainya kekuasaan dinasti Mughal di anak benua India. Babur yang saat itu baru berusia sekitar 43 tahun datang membawa tradisi militer dan strategi yang mumpuni, hasil perpaduan budaya militer Turko, Mongol, dan
pengaruh Persia. Sejak awal, pendirian dinasti Mughal bukan hanya hasil dari ambisi ekspansionis semata, tetapi juga sebagai usaha restorasi kekuasaan berbasis warisan kekaisaran besar dari Asia Tengah atau Richard 1993. Tahiruddin Babur mewarisi garis keturunan bergengsi yang menggabungkan dua figur besar dalam sejarah dunia. Dari jalur ayahnya, ia merupakan keturunan langsung Genghis Khan, pemimpin yang legendaris, sedangkan dari pihak ibunya ia adalah keturunan Timur Leng, penakluk besar dari Asia Tengah. Legitimasi ini memberikan Babur posisi istimewa di antara para penguasa Asia Tengah dan memungkinkan dirinya mengklaim otoritas politik dan spiritual dalam mendirikan dinasti Islam baru. Tidak hanya itu, keturunan agung ini turut memperkuat klaimnya sebagai penguasa sah atas wilayah India Utara yang sebelumnya diperebutkan banyak dinasti Muslim. Warisan ini menjadikan dinasti Mughal memiliki fondasi kekuasaan yang kuat, hanya berbasis militer tetapi juga berbasis simbolik dan kultural yang kuat. Dan Subramanyam 1998. Kerajaan Mughal mempunyai banyak tokoh penting. Salah satunya adalah Akbar Agung. Ia dikenal sebagai raja bijak yang menciptakan perdamaian antar agama. Bahkan ia menghapus pajak untuk non-Muslim. Akbar juga mendirikan tempat dialog antar agama bernama Ibadat Khana. Dan tokoh pemimpin kedua itu ada Shah Jahan yang terkenal karena membangun Taj Mahal, simbol cinta dan kejayaan Mughal. Ia juga memperindah istana dan masjid, menjadikan masa depan sebagai masa kejayaan seni dan arsitektur. Dan ketiga itu ada Aurangzeb, raja yang bebas wilayah Mughal hingga dia hampir seluruh India, tapi dia juga menerapkan kebijakan Islam yang ketat, bahkan menghancurkan kuil-kuil Hindu. Kebijakan ini justru menimbulkan banyak perlawanan, mempercepat kemunduran kerajaan. Nah, dan bagian selanjutnya itu kemajuan peradaban kerajaan Mughal. Mughal dikenal sebagai kerajaan yang sangat maju dalam arsitektur, terutama membangun seperti Taj Mahal dan kota Fatehpur Sikri yang megah. Di bidang toleransi, terutama pada masa Akbar, mereka sangat menghargai perbedaan agama. Akbar menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dan membuka jalan bagi semua kelompok. Dalam hal pemerintah, mereka memakai sistem birokrasi modern dan adil seperti sistem mansabdari dan zabt yang membuat pengolahan negara jadi lebih rapi dan inklusif. Kesimpulan dari pembahasan materi tiga kerajaan di atas adalah kita bisa lihat bahwa semua mengalami masa kejayaan karena mempunyai pemimpin hebat, kekuatan militer dan kebijakan toleran, tapi semua juga mengalami kemunduran karena konflik dalam lemahnya pemimpin penerus dan tekanan dari luar. Pelajaran penting adalah sebuah peradaban bisa bertahan kalau ada toleransi, kepemimpinan bijak dan terus berinovasi. Namun jika tidak siap menghadapi perubahan, kejayaan yang bisa cepat. Sekian dan terima kasih.